Kita review yang sebelumnya udah pernah kita ini ya, teman-teman ya. Jadi ini ada banyak. Nanti saya coba mapping dulu nih karena kemarin libur ada beberapa yang mungkin kita juga belum belum tulis. Kita starting dari yang gede dulu. Ini yang kayak tipikalnya banks. Ini BCA kita masih bagus, kita masih suka. Labanya tuh masih muncul sebenarnya ya. Labanya masih muncul walaupun di fourth quarter ini agak sedikit melambat dibandingin sama third quarter. Cuman kalau kita bandingin sama tahun lalu, labanya nih masih ada nih, si BCA. Jadi kayak yang kita juga lumayan appreciate itu adalah mereka punya net interest margin nih naik ya. Jadi net interest margin itu adalah spread profitability namanya. Jadi intinya kan kayak bisnis modelnya banks itu kan adalah financial intermediaries kan. Jadi mereka pinjam orang bunganya 3%, salurin 8%, itulah spreadnya mereka. Nah, jadi net interest margin itu biasanya kalau seandainya dia makin tinggi, harusnya positif. Selama credit cost-nya atau NPL-nya itu masih terjaga gitu ya. Nah, jangan yang jatuhnya kayak misalnya kayak si BRI gitu ya. Oh, NIM-nya bagus, mereka banyak nih masuk ke mikro, ke UMKM, ke KUR. Cuman NPL-nya juga naik gitu ya, credit cost-nya juga naik. Jadi net-net itu yang harus dipertimbangin sih. Ya contohnya misalnya kita dapat NIM-nya 8%. Cuman yang kita harus write off, kita hapus tuh misalnya 3%. Net-net kan berarti kan cuma dapat 5%. Mendingan mereka taruh aja di pemerintah obligasi misalnya 6,8 misalnya. Dibanding mereka cuma dapat 5% atau 4% karena ada biaya NPL-nya itu tadi. Nah, jadi net-net pertimbangan itu yang penting. Cuman kalau seandainya ini company dia punya NPL-nya itu turun, ruang kredit cost-nya net bakal rendah. Nah, itu harusnya company-nya bagus. Nah, si BCA ini bagusnya adalah NIM-nya dia itu naik, cuman NPL itu turun gitu ya. Jadi kalau kita third quarter ke fourth quarter itu turun 2,1 ke 1,8. Secara tahunan pun juga turun gitu. Jadi company-nya masih bagus ya. Teman-teman sih saya masih suka sih buat ke BCL. Kedua gini sih sebenarnya ya, kan kalau saya ngobrol juga sama beberapa orang itu moodnya sekarang tuh orang tuh udah nggak ada yang mau, bukan nggak mau sih sebenarnya ya. Lebih tepatnya tuh adalah kayak banyak instrumen-instrumen lain yang sebenarnya itu kasih offering rates lebih bagus dibandingin kalau kita taruh deposito. Jadi susah banget nih sekarang nih, tren liquidity itu lagi ketat-ketatnya lah, di bank-bank gede itu lagi lumayan susah. Nah, cuman beberapa bank yang sebenarnya kayak dipakai bukan buat nyari rate, pure transaksional kayak, oh gampang nih, misalnya kalau mau transfer, kalau mau beli ini, mau top up ini, beli ini. Nah, itu biasanya lebih kuat gitu ya. Nah, BCA ini typical transactional banks. Jadi itu kalau makan kita lihat, mereka nggak terlalu tergantung sama si dana mahal nih, karena si dana mahal ini perang kan sama yang si SBN-nya pemerintah sama SRBI. Nah, jadi mereka tuh bisa fokus ke dana murah itu tadi, makanya loan to deposit rasionya tuh masih lebih rendah dibandingkan bank-bank lain tuh yang sampai sekitar 85%, 90%. Nah, jadi kalau misalnya di posisi sekarang tuh si BCA ini intinya pelurunya masih banyak aja. Jadi LDR dia tuh masih banyaknya. Jadi dari posisi sekarang sih kita masih lumayan suka sih ya. Jadi BCA ini kita masih buy target price-nya di 12.000. Jadi ini ya, ini cuma time frame investment nih buat 12 bulan ke depan ya teman-teman ya. Cuman ada potensi revisi kalau seandainya nanti laporan keuangan kuartal 1 dan 2 misalnya nggak terlalu bagus ya.